Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tentunya barengan Ustadz Rudi lagi. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 6 khususnya. Nah, gimana kabar anak-anak Ustadz semuanya di rumah ya? Saya doakan semoga kalian sehat walafiat ya. Begitu juga dengan orang tua kalian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa. Doa belajar tentunya ya. Oke, berdoa dimulai. Baik, supaya lebih seru dan semangat dan menambah keberkahan setelah doa belajar tadi, marilah kita awali juga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita mau ngapain? Hari ini insya Allah kita akan belajar PAI materi pelajaran kelas 6 pendidikan agama Islam tentang hari ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu tentang beriman pada hari akhir. Wih, hari akhir gimana ceritanya? Kita akan lihat bagaimana serunya mengimani atau beriman pada hari akhir pada bab ini. Oke, simak terus ya. Nah, ada tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai. Yang pertama, kalian itu mampu menjelaskan pengertian iman pada hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tanda-tanda dan kejadian pada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan hari akhir dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan tahapan-tahapan hari akhir dengan benar. Baik. Yang pertama, pengertian iman pada hari akhir. Tentunya kalian mengetahui apa itu iman. Iman biasa diartikan sebagai percaya. Mudahnya seperti itu. Nah, hari akhir artinya hari akhir dari kehidupan di alam dunia. Disebut juga dengan hari kiamat. Disebut hari kiamat karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, iman pada hari akhir artinya mengimani semua yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya tentang kejadian setelah mati. Nah, itu adalah pengertian daripada iman pada hari akhir. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika kita sedang berbicara tentang sesuatu hal, tentunya kita harus mengetahui lewat tanda-tandanya. Contoh, bagaimanakah bentuk gunung? Maka kita akan mengetahui gunung itu seperti apa lewat tanda-tandanya. Dia itu besar, menjulang tinggi ke langit. Itulah gunung. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, baik, supaya kita lebih mudah mengetahui tanda-tanda dari datangnya hari akhir, yang pertama itu ada tanda-tanda kecil menjelang kejadian hari akhir. Apa saja tanda-tandanya? Nah, untuk yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sudah Allah utus dan sudah berpulang kembali ke hadapan Allah sekitar 1400 tahun yang lalu. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil yang pertama. Yang kedua, yakni ketidaktahuan tentang agama merajalela. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di mana-mana terlalu banyak orang yang tidak memperdulikan dengan agamanya masing-masing. Khususnya orang Islam, dia tidak peduli lagi dengan ajaran agama Islam itu seperti apa. Ajaran agama Islam yang harusnya menjadi penuntun pedoman bagi hidupnya diabaikan, dibiarkan begitu saja. Dia berjalan dalam hidupnya dengan semaunya saja. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah banyak terjadi gempa. Gempa terjadi di mana-mana. Gempa terjadi di mana-mana. Termasuk di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Terlalu sering kita lihat di televisi terjadi gempa, dan terjadi lagi gempa. Nah, itu adalah
tanda-tanda kecil menjelang kejadian hari akhir. Selanjutnya, waktu terasa pendek. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah seolah-olah kita dalam satu hari itu terasa tidak seperti satu hari. Meski tetap 12 jam, namun rasa di dalam diri ini berbeda ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Rasa di dalam hati sepertinya kita mengarungi waktu, atau sepertinya kita berada dalam keadaan yang sangat cepat dalam menjalani hari-hari. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Ada pembunuhan terjadi di mana-mana. Selanjutnya, perzinahan menjadi perkara wajar. Selanjutnya, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, tentunya dari tanda-tanda yang Ustadz sebutkan tadi, sudah banyak sekali yang sudah munculkan di tengah-tengah lingkungan kalian. Nah, ada lagi hilangnya sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Sudah banyak sekali manusia yang mengabaikan amanah ini. Padahal amanah adalah ciri-ciri orang yang sangat dicintai Rasulullah, dan tentunya sangat dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang amanah, dimanapun dia berada, pasti dia akan mudah hidupnya. Oke, kita lanjutkan, yakni kepada tanda-tanda besar menjelang kejadian hari akhir. Kalau tadi berbicara tentang tanda-tanda kecil, sekarang kita akan berbicara tentang tanda-tanda besar menjelang kejadian hari akhir. Yang pertama, munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini adalah pimpinan kaum muslimin nanti ketika menjelang datangnya hari akhir. Al-Mahdi ini manusia, dan dia adalah orang soleh yang Allah utus. Selanjutnya munculnya Dajjal. Dajjal adalah musuh terbesarnya orang Islam. Dajjal adalah jenderal ataupun panglimanya para pasukan kafir yang akan memusuhi dan pastinya membuat Imam Al-Mahdi atau Al-Mahdi beserta pasukan kaum muslimin menjadi terganggu, bahkan terancam kehidupannya. Lanjut, Allah akan turunkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Nah, saat ini dikisahkan dalam sebuah sirah-sirah ataupun buku-buku Islam lainnya bahwa Nabi Isa alaihissalam saat ini Allah masih hidupkan dia dan tetapkan dia di atas kekuasaan Allah. Dia hari ini masih hidup, dan Nabi Isa alaihissalam akan kembali bersama-sama dengan Al-Mahdi beserta pasukan kaum muslimin untuk membunuh dari Dajjal. Selanjutnya munculnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, maka muncul lagi manusia bentuknya. Saat ini mereka disembunyikan oleh Allah, dan tidak ada yang tahu tempat dan keberadaannya. Hanya Allah lah yang tahu. Lanjut, akan datangnya angin yang berhembus sepoi yang mewafatkan semua umat Islam. Nah, ketika sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah yang berbunyi, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Seandainya masih ada kebaikan meskipun seberat biji zarah, tentunya Allah akan memberikan ataupun menyuruh angin tersebut untuk mendatangi orang-orang muslim tersebut. Jika orang tersebut, khususnya orang muslim tersebut, terkena oleh angin ini, maka dengan izin Allah ia akan meninggal dunia. Dan sudah dipastikan bahwa semua umat Islam tidak akan merasakan hancurnya dunia atau benar-benar pada titik datangnya kejadian hari akhir. Lanjut, matahari terbit dari barat. Kalau saat ini matahari terbit biasanya dari timur, maka suatu saat nanti
dia akan terbit dari barat. Itu semua adalah atas kekuasaan Allah. Lanjut, keluarnya dabbah atau hewan melata yang dapat berbicara. Nah, kalau saat ini tidak ada satu hewan pun yang mampu berbicara layaknya seperti manusia. Nah, nanti ketika sudah mendekati dari kejadian hari akhir, tepatnya tanda-tanda besar menjelang kejadian hari akhir, maka Allah akan keluarkan yang bernama dabbah atau hewan melata yang dapat berbicara. Nah, baik, kita masuk kepada bagaimana sih kejadian hari kiamat ini. Ustadz simpulkan, kejadian hari kiamat ataupun hari akhir ini Allah berikan gambaran. Ustadz ambil dalam satu surah sebagai contoh, meskipun Allah ceritakan banyak sekali bagaimana kejadian hari akhir ini di dalam Al-Quran. Allah contohkan seperti itu supaya kita sebagai manusia untuk mempelajari dan mempersiapkan diri. Nah, baik, kita masuk kepada kesimpulan. Ustadz ambil kesimpulannya dari Quran surah Al-Zalzalah. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Sadaqallahul azim. Nah, Ustadz sengaja mengambil hanya dari ayat 1 sampai dengan 5. Kenapa? Supaya sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Jadi, ketika di ayat yang pertama, Allah itu menceritakan bahwa apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Nah, jadi bisa dibayangkan seandainya bumi itu Allah goncang-goncangkan saat ini, tentu semua makhluk yang berada di dalam bumi tersebut akan pontang-panting sana kemari, bisa jadi bertabrakan, dan itulah yang akan terjadi pada saat hari kiamat nanti. Mari kita berdoa, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal buruk tentang datangnya hari kiamat. Persiapkan diri, meskipun saat ini anak-anak Ustadz berada dalam usia yang masih kecil atau masih muda sekali, tapi kita harus mempersiapkan diri, karena kematian ataupun ajal pastinya tidak akan melihat dari usia. Sama seperti hari kiamat yang kita tidak tahu kapan pastinya datang, tapi kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, dan itu adalah janji Allah. Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya, karena Allah selalu menepati janji. Nah, baik, demikian untuk materi pelajaran pagi hari ini. Semoga anak-anak Ustadz dapat memahaminya dengan baik. Nah, Ustadz punya tantangan pastinya buat kalian, karena kalian sudah mendengarkan materi Ustadz dengan penuh semangat. Tantangannya adalah, ya benar banget, tugas. Ada tugas buat kalian, gak banyak kok dan gak susah. Insyaallah kalian akan bisa menjawabnya ketika kalian dengan baik dan benar membaca ataupun mendengarkan dari materi yang Ustadz sampaikan. Bismillah ya. Nah, di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis PAI kalian. Oke? Ditulis di dalam buku PAI kalian beserta soalnya. Ditunggu ya. Kalau sudah selesai, silahkan dikirim
lewat WhatsApp di grup kelas kita masing-masing. Oke, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, lebih dan banyak kurangnya Ustadz mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.